Selamat pagi saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus. Kita berjumpa kembali pada sarapan pagi hari ini. Pagi ini saya mengambil satu tema, yaitu menanti, saudara. Saudara, menanti itu adalah satu pekerjaan yang sangat menjemukan, bahkan mungkin kadang sangat menjengkelkan. Bahkan mungkin membuat kita bete, saudara. Apalagi kita menanti sesuatu yang membuat hati kita berdebar-debar. Mungkin kita menanti nilai ujian, atau mungkin menanti sang kekasih mungkin yang masih muda-muda itu janjian kok enggak datang-datang gitu ya, saudara. Ada banyak hal yang bisa kita alami tentang menanti ini, saudara. Nah, mungkin ketika kita sudah menunggu, terus kita yang ditunggu-tunggu, yang kita nanti-nantikan datang, ekspresi dari setiap kita tentunya berbeda-beda, saudara. Mungkin ada yang marah, mungkin ada dengan penuh perasaan khawatir gitu, saudara. Atau mungkin ada perasaan sukacita bahwa yang ditunggu itu sudah datang, saudara. Ini adalah satu ekspresi, satu ungkapan perasaan hati ketika yang ditunggu, yang dinanti itu akhirnya datang, saudara. Tetapi mungkin kita mempunyai satu ekspresi yang berbeda ketika yang ditunggu, yang dinanti, saudara, bukan hanya datang, bukan hanya muncul, tetapi tanda-tandanya saja untuk muncul tidak ada, saudara. Kita mempunyai ekspresi yang berbeda, saudara. Ada satu tokoh di dalam Alkitab yang dia dengan begitu setia menanti, saudara. Tokoh ini memang jarang sekali untuk kita mendengar, untuk dibicarakan, saudara, yaitu sosok tentang Simeon. Mari kita langsung saja baca di dalam Lukas 2 ayat 25 sampai dengan 32. Lukas 2 ayat 25 sampai dengan 32. Demikian bunyinya. Adalah di Yerusalem seorang bernama Simeon. Ia seorang yang benar dan saleh, yang menantikan penghiburan bagi Israel. Roh Kudus ada di atasnya, dan kepadanya telah dinyatakan oleh Roh Kudus bahwa ia tidak akan mati sebelum ia melihat Mesias, yaitu Dia yang diurapi Tuhan. Ia datang ke Bait Allah oleh Roh Kudus. Ketika Yesus anak itu dibawa masuk oleh orang tuanya untuk melakukan kepadanya apa yang ditentukan hukum Taurat, ia menyambut anak itu dengan menatangnya sambil memuji Allah, katanya, "Sekarang Tuhan, biarkanlah hamba-Mu ini pergi dalam damai sejahtera, sesuai dengan firman-Mu. Sebab mataku telah melihat keselamatan yang daripadamu, yang telah Engkau sediakan di hadapan segala bangsa, yaitu terang yang menjadi terang yang menjadi penyataan bagi bangsa-bangsa lain, dan menjadi kemuliaan bagi umat-Mu Israel." Saudara, tokoh Simeon ini adalah satu sosok yang bagi orang-orang Yahudi adalah sosok yang sangat kontroversial, saudara ya. Alkitab memang tidak secara mendetail mencatat tentang riwayat dari Simeon. Tetapi Simeon ini ternyata bukan orang sembarangan, saudara. Bukan orang kaleng-kaleng, saudara. Ada seorang hamba Tuhan yang bernama Matthew Henry. Dia hidup pada tahun 1662 sampai dengan 1714. Dia mengatakan bahwa ada catatan di buku-buku Yahudi, memang ada orang yang bernama Simeon.
Ada dicatat itu saudara. Ia ini ternyata anak dari seorang rabi yang terkenal, yaitu Rabi Hillel. Jadi Simeon ini adalah merupakan anak tokoh yang orang tuanya begitu penting saudara. Dan ternyata Simeon ini merupakan pemimpin sekolah tinggi agama Yahudi pada saat itu saudara. Nah, kalau saudara kenal dengan nama Gamaliel saudara, nah Gamaliel inilah anak dari Simeon. Gamaliel ini adalah guru dari Rasul Paulus ketika Rasul Paulus masih belum ditangkap oleh Tuhan saudara. Nah, kenapa saya katakan Simeon ini adalah merupakan tokoh yang kontroversi bagi orang-orang Yahudi pada saat itu? Kenapa? Karena Simeon ini mempunyai satu pandangan yang berbeda tentang Mesias dengan kebanyakan rabi-rabi Yahudi, saudara. Maka dengan pendapat-pendapat dari Simeon ini tentang pendapat Simeon ini oleh tokoh-tokoh Yahudi, Simeon agak disisihkan, agak dikucilkan, agak diasingkan, saudara. Nah, ini adalah satu sosok Simeon, saudara. Tetapi Simeon tidak ambil peduli, saudara. Simeon tidak pusing dengan itu semuanya. Kenapa? Karena kebanyakan tokoh-tokoh Yahudi itu memang lagi menunggu Mesias yang turun sebagai raja, itu dengan segala bentuk gemerlapan tokoh sebagai raja, saudara. Nah, ini adalah gambaran dari orang-orang Yahudi tentang Mesias yang sudah banyak dibicarakan oleh kitab-kitab, oleh yang sudah dinubuatkan oleh para nabi-nabi yang dahulu, saudara. Tetapi Simeon ini mempunyai pandangan yang berbeda. Dikatakan ayat 25 adalah di Yerusalem seorang bernama Simeon. Ia seorang yang benar dan saleh, yang menantikan penghiburan bagi Israel, saudara. Simeon ini menanti, saudara. Apalagi pada saat itu ada sekitar 400 tahun, saudara, Tuhan itu tidak pernah berfirman sekalipun kepada bangsa Israel. Nah, Simeon ini ada pada saat masa-masa itu, saudara. Sepertinya memang penantian yang begitu panjang, sepertinya penantian yang begitu sia-sia, saudara. Dapat dibayangkan 400 menunggu, menanti akan firman Tuhan, menanti dan menanti, saudara. Tetapi Simeon dengan sabar, dikatakan Simeon ini adalah seorang benar dan saleh yang menantikan penghiburan bagi Israel. Dan selanjutnya dikatakan apa? Roh Kudus ada di atasnya. Jadi hidup Simeon ini adalah hidup yang dipenuhi dengan kuasa Roh Kudus, saudara. Bahkan Roh Kudus itu berbicara kepada Simeon bahwa dia tidak akan mati sebelum melihat Mesias, saudara. Ini adalah satu kekuatan bagi Simeon. Meskipun rabi-rabi Yahudi menyingkirkan dia, meskipun dia dikucilkan, tetapi Simeon tidak ambil pusing, saudara. Dia tetap pada satu keyakinan. Dia tetap pada satu pendiriannya. Dia setia menunggu Mesias yang sudah dijanjikan, yang sudah Roh Kudus katakan kepada dia. Engkau tidak sekali-sekali akan mati sebelum melihat Mesias, saudara. Bagaimana dengan kehidupan kita, saudara? Apakah kita masih tetap menunggu? Atau mungkin kita begitu setia sudah melayani Tuhan, waduh ibadah tidak pernah absen. Tetapi di dalam hidup kita tidak pernah bertemu dengan Mesias. Kita tidak pernah berjumpa dengan Mesias. Kenapa? Karena di hidup kita diliputi dengan perasaan-perasaan yang menyimpang dari hal-hal firman Tuhan, perasaan-perasaan yang tidak berkenan di hadapan Tuhan mungkin,
Atau mungkin Tuhan mengetuk pintu, kita tidak buka pintu hati kita. Atau ada hal-hal yang lain saudara, yang membuat kita tidak bisa berjumpa dengan sosok pribadi Tuhan Yesus saudara. Kita mau sama-sama mau introspeksi hidup kita. Kita mau belajar dari Simeon. Meskipun kesulitan kehidupan, meskipun dia dikucilkan, dia tetap dengan setia menunggu saudara. Kemudian pada ayat yang ke-20, ketika Simeon sudah berjumpa dengan Tuhan Yesus, Simeon tidak perlu lagi adanya pembuktian. Simeon tidak memerlukan adanya tanda-tanda mujizat. Sehingga pada ayat 23, pada ayat yang ke-29, Simeon berkata, "Sekarang Tuhan, biarkanlah hamba-Mu ini pergi dalam damai sejahtera, sesuai dengan firman-Mu, sebab mataku telah melihat keselamatan yang daripada-Mu, yang telah Engkau sediakan di hadapan segala bangsa, yaitu terang yang menjadi penyataan bagi bangsa-bangsa lain dan menjadi kemuliaan bagi umat-Mu Israel." Saudara, Simeon tidak memerlukan satu pembuktian kembali saudara. Begitu Simeon melihat bayi Yesus, ada begitu rasa sukacita di dalam hidupnya. Bahkan Simeon sempat menggendong Tuhan Yesus saudara. Begitu sukacitanya, apa yang sudah Simeon hadapi, apa yang Simeon alami saudara. Pengkucilan itu tidak menjadi pengaruh yang besar atas hidupnya. Tetapi ada satu sukacita. Penantian Simeon tidaklah sia-sia. Penantian Simeon bukanlah penantian yang semu. Tetapi penantian yang menghasilkan satu sukacita yang luar biasa saudara. Sehingga dikatakan seperti tadi di ayat 29. Di masa tuanya Simeon ini dia berhasil berjumpa dengan Tuhan Yesus. Dikatakan, biarlah Tuhan aku dengan rela. Mungkin bahasa sehari-harinya begitu ya. Tuhan, biarlah hamba-Mu ini pergi dalam damai sejahtera. Aku rela Tuhan pergi karena aku sudah melihat keselamatan yang ada pada diri Tuhan Yesus. Ini adalah satu sukacita yang besar. Ini adalah satu sukacita yang luar biasa. Mari kita mau menteladani sikap hidup dari Simeon. Kita mau belajar dari Simeon. Kita tetap mau belajar rendah hati. Kita tetap belajar dengan setia menunggu pertolongan Tuhan atas hidup kita. Sepertinya pertolongan itu kita tunggu-tunggu, kok tidak datang-datang. Sepertinya pertolongan itu masih jauh. Seperti apa yang dialami Simeon saudara. 400 tahun bangsa Yahudi ini tidak pernah sekalipun Tuhan berfirman. Sepertinya Simeon sia-sia menunggu. Tetapi Simeon dengan setia dikatakan menanti. Karena dia memang orang yang saleh, orang yang benar. Hari ini mari kita sama-sama mau taat belajar untuk menanti pertolongan Tuhan. Kita dengan sabar menanti jamahan Tuhan. Kita tetap sabar menanti apa yang Tuhan akan kerjakan atas hidup kita. Dan kita percaya itu bukanlah penantian yang sia-sia saudara. Terima kasih saudara. Inilah ada renungan firman Tuhan yang singkat. Kiranya ini akan menjadikan satu berkat bagi saya pribadi dan juga bagi saudara semuanya. Sampai berjumpa kembali pada sarapan berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.